Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Umi si Maryam. Di video kali ini aku akan membuat kue tradisional yaitu putu ayu. Kue ini salah satu jajanan tradisional yang paling gampang dibuat tapi rasanya enak banget dan otentik. Sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video resep terbaru lainnya dari aku. Dan langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan 150 gram kelapa parut yang putih bersih. Tambahkan setengah sendok teh garam untuk memberi rasa. Lalu aduk kelapanya sampai garamnya tercampur rata seperti ini sudah cukup. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong biar tambah wangi. Dan ini langsung kita kukus selama 15 menit biar kelapanya nggak gampang basi dan tahan lama. Dan setelah 15 menit, matikan api kompor, angkat dan biarkan hingga dingin baru bisa dipakai. Selanjutnya, ini kelapanya sudah dingin, sudah bisa dipakai. Sebelumnya ini aku sudah siapkan cetakan yang model seperti ini, yang sudah diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis biar nggak lengket. Kemudian ambil kelapa secukupnya, masukkan ke dalam cetakan, lalu ditekan-tekan hingga padat. Biar nanti saat matang kelapanya nggak gampang berhamburan. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Dan lakukan hingga kelapanya habis. Hasilnya aku dapat 10 buah cetakan seperti ini, tapi kalau mau pakai cetakan putu ayu yang seperti biasa bisa dapat lebih banyak. Dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat bolunya. Pertama ambil 60 gram santan instan. Tambahkan 60 gram air hangat, lalu aduk hingga tercampur rata. Dan tambahkan juga pasta pandan secukupnya. Aduk lagi sampai warnanya rata. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya, siapkan wadah. Ambil 2 butir telur. Tambahkan 100 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh pasta vanila, dan setengah sendok teh SP ataupun cake emulsifier. Kemudian mix dengan kecepatan rendah bertahap ke kecepatan yang paling tinggi. Mix sampai mengembang, kental, putih, dan berjejak. Bisa ditandai kalau diangkat akan jatuh dan membentuk lipatan-lipatan seperti ini. Ini tandanya sudah mengembang ya. Lanjut kita akan masukkan bahan keringnya. Tambahkan 125 gram tepung terigu protein rendah. Tuang setengahnya aja terlebih dahulu. Tambahkan juga santan yang tadi, tuang juga setengah terlebih dahulu. Kemudian dalam keadaan mixer yang masih mati, aduk sebentar biar tepungnya nggak berhamburan. Seperti ini sudah cukup. Hidupkan mesin mixer, mix dengan kecepatan rendah sampai asal tercampur aja. Nah, kayak gini sudah cukup, matikan. Lanjut tuang sisa keseluruhan tepungnya, dan tuang juga keseluruhan sisa santannya. Masih dalam keadaan mixer yang masih mati, aduk sebentar biar tepungnya nggak berhamburan seperti ini. Lanjut, hidupkan mesin dan mix sampai semua bahannya tercampur rata. Ini sudah tercampur rata, tapi warnanya masih belum nampak ya, alias pucat. Jadi ini mau aku tambahkan lagi pasta pandannya biar warnanya lebih cantik. Mix lagi sampai warnanya tercampur rata dengan adonan. Nah, seperti ini sudah cukup, matikan mixernya. Ini mau aku bantu ratakan dengan spatula untuk memastikan nggak ada lagi bahan-bahan yang mengendap di dasar wadah. Seperti ini sudah cukup, ini sudah bisa dituang ke dalam cetakan. Tuang adonannya ke dalam cetakan, tuang penuh-penuh. Kalau sudah, tepuk-tepuk pelan dasar cetakan biar lebih rata. Lakukan hingga semua adonannya habis. Ini sudah selesai, sudah siap untuk dikukus. Sebelumnya aku sudah siapkan kukusan yang dipanaskan, lalu masukkan putu ayunya dan beri jarak yang cukup. Kukus selama kurang lebih 15 menit di api sedang cenderung kecil. Setelah 15 menit, ini sudah matang dan mengembang dengan sempurna. Langsung keluarkan dari dalam kukusan.
Kemudian keluarkan putu ayu dari cetakan saat kondisinya masih hangat. Keluarkan dengan perlahan dan hati-hati seperti ini. Dan ini dia putu ayunya sudah jadi, cantik banget ya warnanya. Dan lanjutkan sampai selesai. Ini dia kue putu ayunya sudah siap untuk dinikmati. Ini warnanya cantik banget ya, nggak pucat dan nggak terlalu ngejreng. Aroma kelapa dan pandannya itu langsung nendang, bikin selera untuk dicobain. Dan ini dia kue putu ayunya sudah siap untuk dinikmati. Ini warnanya cantik banget ya, nggak pucat dan nggak terlalu ngejreng. Aroma kelapa dan pandannya itu langsung nendang, bikin selera untuk dicobain. Dan ini tuh teksturnya pas banget, nggak bantet dan menul-menul kayak gini. Teman-teman bisa lihat sendiri saat aku sobek, dalamnya tuh kelihatan padat tapi nggak keras sama sekali. Ini langsung aku cicipin, beneran aja, ini enak banget, manisnya pas dipadu gurihnya kelapa, rasanya cocok, dan teksturnya padat tapi lembut, nggak bikin seret sama sekali. Pokoknya recommended banget deh buat dijadikan ide jualan, isian snack box, ataupun disajikan di berbagai acara. Dan sekian dulu video resep kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat, dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.